cinta. Cinta ini memang hal yang luar biasa, yang kadang-kadang Anda yang pernah jatuh cinta pun kalau ditanya, apa sih cinta? Belum tentu tahu jawabnya. Anda yang pernah jatuh cinta, ditanya pun belum tentu tahu jawabnya. Cinta ini memang hampir tidak bisa terdefinisikan karena dia ada bersifat emosional. Kalau sudah emosi naik, rasio itu berkurang. Jadi kadang kalau Anda disuruh mikir, kenapa ya saya cinta dia? Sulit, karena itu rasio. Berpikir sulit. Tapi pokoknya ada perasaan tertentu. Nah, saudara-saudara, karena itu ada beberapa cinta menurut umum, menurut beberapa buku yang kita bisa temukan dalam masyarakat, ada cinta itu yang pertama adalah cinta yang bersifat penghargaan kepada fisik. Jadi, kenapa aku cinta sama dia? Dia ganteng, dia cantik, dia kaya raya, wah dia sukses. Itu cinta. Cinta yang pertama ini adalah cinta yang bersifat fisik. Jadi sangat mudah sekali. Kadang pria wanita gampang sekali jatuh cinta ketika sedang berdiri di mall. Begitu lihat, wih ganteng. Aduh, seandainya aku bisa berduaan berjalan sama dia. Aduh, bagaimana ya? Senang sekali muncul perasaan itu. Dan seperti yang Pak Po tadi sampaikan, langsung dia bisa berpuisi. Andaikan semua di dunia ini tidak ada orang yang sejenis aku, maka aku pasti menjadi milik dia. Wah, senang sekali. Langsung dia bisa berkata seperti itu. Karena dia hanya tertarik pada fisik. Atau ini laki-laki yang lebih sering lagi walaupun sudah punya pasangan hidup. Maaf ini ibu-ibu, ini rahasia laki-laki tapi terpaksa saya buka. Karena saya ada di dimensi bagian laki-laki ini. Jangan Anda menganggap saya bukan laki-laki. Laki-laki walaupun menggandeng perempuan yang sudah cantik, walaupun sudah beristri yang cantik, kalau lihat wanita cantik masih tetap melirik. Betul para laki-laki? Betul, sip. Wah, yang jawab perempuan ini tadi. Saya soalnya pas tutup mata ini, saya dengerin. Betul sekali. Mesti tetap lihat wanita lain. Sampai kadang-kadang perempuan di sebelahnya jengkel, apa aku kurang cantik? Saudara-saudara, sebagai laki-laki harus menjawab, saya sangat mengagumi keindahan. Walaupun saya sudah memiliki keindahan, bukan berarti saya melupakan keindahan di tempat lain. Wah. Kalau terjadi percekcokan di luar, jangan mengatakan saya penyebabnya ya. Nah kan tadi Laila Majnun katanya suruh pinjem mata. Keindahan dia kalau kamu menggunakan mataku, akan ketahuan itu indahnya bagaimana. Kenapa aku kurang cantik? Kamu tetap cantik, karena itu aku memilih kamu. Kenapa kamu melihat dia? Aku tetap membandingkan. Ternyata memang kamu tetap yang lebih cantik daripada dia. Oh, mantap. Langsung istrinya atau pacarnya mengatakan, kalau gitu coba bandingkan lagi yang lain. Lihat lagi yang lain. Tetap kamu yang hebat. Itu laki-laki langsung dapat kebebasan melihat yang lain. Saudara-saudara, itu fisik. Cinta yang bersifat fisik ini sangat lemah ikatannya. Karena fisik itu berubah. Maksudnya apa? Perempuan yang cantik itu tidak akan bertahan lama. Pria yang ganteng tidak akan tahan lama. Bahkan
Maaf para wanita, padahal di sini dominasi wanitanya cukup banyak sekali. Ada orang yang mengatakan pertumbuhan usia wanita berbanding terbalik dengan peminatnya. Atau usia wanita, pertumbuhan usia wanita berbanding terbalik dengan nilai tawarnya. Nilai tawar itu apa ya? Bargaining power. Makin berbanding terbalik. Artinya apa saudara? Ketika wanita umur 17 tahun mempunyai nilai tawar yang tertinggi, bargaining power yang tertinggi. Jadi kamu nggak mau sama saya, nggak apa-apa. Saya masih banyak yang mau. 17 tahun. Usia tambah 20 tahun. Kamu nggak mau sama saya? Ya dipikir dulu lah. Jangan gampang-gampang putus dong. Hubungan kita kan sudah panjang. Tidak bisa. Saya nggak cocok sama kamu. Ya terpaksa dah. Hilang. Itu 20. Kalau 30 tahun, kamu nggak mau sama aku. Jangan gitu dong. Ya, aku bunuh diri loh, Sacap, sicap. Puluh tahun. Maaf ya, hubungan kita tidak bisa dilanjut. Rambut bisa seperti kesetrum. Ya, habis dunia. Saudara-saudara, itu karena fisik. Mereka kadang-kadang laki-laki ketika sudah mulai sukses, banyak orang mengatakan laki-laki ini apa-apaan. Ketika sudah sukses kok dia meninggalkan istrinya. Padahal istrinya ini kan yang setia ketika dia mulai belum punya apa-apa. Saudara-saudara, karena laki-laki ketika sudah sukses itu kan usia sudah mulai bertambah. Terus dia lihat sebelahnya. Terus dia lihat orang lain. Kok beda ya? Dulu sebelahku ini waktu aku pilih hebat. Wah, oke lah semua. Tapi begitu sekarang kok enggak oke. Kok di sebelah sana lebih oke, di tetangga lebih oke lagi. Akhirnya lupa pulang ke tetangga. Kenapa begini saudara? Karena dia hanya berdasarkan fisik. Itu ikatan yang paling lemah. Karena itu saudara-saudara, Anda yang tadi tidak tunjuk jari, renungkan baik-baik. Lihat pasangan hidup Anda baik-baik. Sekarang atau nanti mau tidur atau bangun tidur terserah. Lihat baik-baik. Kenapa aku mau sama dia? Kenapa? Kenapa aku mau ya sama kambing satu ini? Cantik juga enggak, ganteng juga enggak. Muka kayak gini kenapa aku mau ya? Tanya baik-baik, enggak usah dijawab sekarang. Kalau jawabannya aku cinta sama dia karena fisik semua, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia kaya, karena apa? Sekali lagi itu adalah ikatan yang paling lemah. Begitu lihat yang lebih ganteng, begitu lihat yang lebih cantik, begitu lihat yang lebih kaya, begitu lihat yang lebih sukses, habis ikatan itu. Berapa banyak rumah tangga yang sampai hari ini menikah kemudian merenungkan, sayang ya, saya sudah punya anak-anak. Kalau belum, kalau waktu ini bisa diputar kembali, saya nggak mau sama dia. Sayang sekarang sudah anak-anak 2. Siapa yang pernah begitu? Nggak usah tunjuk jari. Nggak usah.
Tidak diperlukan pengakuan itu di sini. Cinta tahap kedua bukan karena cantik dan jelek, tapi tahap yang kedua adalah karena kebutuhan. Cinta bisa muncul karena kebutuhan. Saudara-saudara, cinta yang bersifat kebutuhan ini jelas. Kalau tadi wanita usia bertambah, daya tarik atau daya penawaran menurun. Maka akhirnya, sudahlah, aku sudah umur 30, sudahlah. Yuk kita jalan ayo sudah. Ya, kalau dalam bahasa yang kasar dulu dikatakan begini, kalau 17 siapa saya? Ini loh aku paling cantik lah apalah. Kalau sudah 20 siapa dia? Ganteng banget tuh. Tapi kalau sudah sicap, siapa saja dah. Pokoknya laku, siapa saja dah. Ngeri sekali. Ini adalah faktor kebutuhan. Laki-laki juga sama. Semakin besar perutnya, semakin tipis rambutnya. Saya hanya ngomong maaf loh, kenapa Anda tertawa? Kenapa? Berarti kebutuhan untuk menikah semakin kuat. Akhirnya aku dikenalkan sama siapa saja sudah terserah. Pokoknya ada hidungnya, ada matanya. Oh sudahlah. Ternyata laki-laki juga bisa punya konsep siapa saja. Anda sudah bos, sudah jadi bos. Bos itu kan tandanya di sini besar, di sini tipis. Itu hanya kebutuhan. Untuk apa? Supaya kalau ketemu dengan teman-teman akhirnya, oh sudah menikah, sudah. Apakah bahagia? Bahagia dan tidak urusan belakangan. Pokoknya sudah dulu. Menikah nomor 1, bahagia nomor 27. Itu kebutuhan. Beberapa orang tua malah mendorong kebutuhan ini. Nah, kamu itu di rumah ngabis-ngabisin makan. Kamu menikah sana, cepet-cepetan. Supaya selesai tugasnya mama. Supaya di rumah berasnya bisa hemat. Kan menikah ke? Menikah. Siapa yang menikah gara-gara digituin? Jangan tunjuk jari. Jangan sekali-kali dipermalukan atau mempermalukan diri sendiri di sini. Jangan. Tapi pasti ada kata-kata itu. Salah satu atau dua keluarga pasti begitu. Cepat menikah kamu. Ngerepot-ngerepoti di rumah. Ini kalau kamu sudah menikah, kamarmu bisa dikoskan, ada penghasilan. Kamu nggak menikah nih kamar, aduh, nggak bisa dikoskan, biaya keluar terus. Norok, nombok. Ya, nombok tahu bahasa sini juga nggak? Nombok bahasa sini ya? Nombok harus subsidi, kita harus subsidi terus gara-gara kamu. Itu adalah cinta yang kedua. Cinta karena kebutuhan. Yang ketiga saudara, nah inilah cinta yang sesungguhnya, yang kita mau bahas dalam kesempatan ini. Kalau Anda tadi melihat pasangan hidup Anda, walaupun itu pengantin baru ataupun sudah lama ataupun sudah punya anak dan cucu, ketika Anda kemudian tanya, kenapa ya aku cinta sama dia? Ganteng juga enggak, cantik juga enggak, kenapa aku cinta dia? Ketika Anda menjawab, karena aku pengen membahagiakan dia. Aku cinta dia karena aku kepingin membahagiakan dia. Saudara-saudara, kalau ini jawabnya, dan kadang ini jarang jawaban ini keluar. Kalau ini jawabnya,
cinta Anda bertahan lama, sangat lama. Rumah tangga Anda akan bertahan lama. Ini yang bisa mendukung kebahagiaan. Kenapa? Karena aku dalam bertindak, aku dalam berbicara, aku dalam berpikir hanya kepingin membahagiakan dia. Ini Anda lakukan ketika Anda pacaran. Orang kalau pacaran, pikirannya selalu ingin membahagiakan orang yang dicintai. Pria wanita ketika pacaran ingin membahagiakan orang yang dicintai. Pria-pria yang egois ini, pria memang termasuk egois. Ya, ini realita. Pria itu egois. Kalau pacaran menjadi orang yang sangat perhatian dengan pacarnya. Pacaran waktu naik sepeda saja, tapi sudah nggak ada hari ini naik sepeda ya. Masih ada pacaran naik sepeda. Oke, naik sepeda. Pacaran naik sepeda saja berani nawarkan tumpangan kepada cewek yang dicintai. Ayo Mi, bonceng koko. Di Pantai Losari makan pisang ngepek. Pisang ngepek. Sudah. Langsung ceweknya bonceng. Berat sebetulnya. Di dalam batin, aku nih boncengin kayak boncengin karung garam ya. Tapi oke lah. Stabil sih, stabil. Cuman beratnya itu loh. Kok jalannya nanjak terus? Tapi itu dijalani. Ayo para cowok, ngaku nggak beginian? Ngaku nggak? Ngaku nggak waktu pacaran itu Anda sebetulnya rela berkorban demi orang yang dicintai? Iya kan? Rela. Sampai berat keliling Losari dari pojok ke pojok, ngos-ngosan, masih belum cukup nih, masih mau lihat lagi, ya ayolah. Sampai pagi pun dituruti. Tapi kalau sudah jadi istrinya, ayo kok pisang ngepek, sana jalan sendiri punya kaki. Lupa, padahal dulu melakukan itu demi orang yang dicintai bahagia. Itu. Kemudian kalau wanita juga sama. Pacarnya datang. Kalau pacarnya datang, pasti rapi-rapi. Ya, semua dirapikan, diwangi-wangiin, semua. Dah pacarnya duduk, begitu duduk, wah rasanya seperti di kebun bunga. Sampai tawon-tawon pada datang, senang sekali. Ya, wah, terus ayo kok makan, ayo kok minum, wah gitu. Makanya biasanya anak kos kalau pacaran gemuk malan, karena biasanya ceweknya yang ngasih terus. Di sini nggak ada anak kos ya laki-laki ya, nggak ada ya. Kalau laki-laki kan. Kalau laki-laki, kalau di suasana kuliah, pacaran begitu itu ya, itu kalau punya pacar, biasanya berat badannya malah meningkat. Sampai papanya kalau pulang kaget. Ini untuk Anda yang anak lakinya kuliah di luar kota, kalau pulang anak Anda tambah besar gendut, ada kemungkinan dia punya pacar. Karena sama pacarnya disediain terus, ayo kok es krim. Dan karena merasa di kebun bunga, lupa itu semua dimakan semua. Nah saudara, kemudian menikah. Apa yang terjadi pada wanita ini? Dia sudah tidak mikir keindahan lagi. Sehingga ada seorang suami yang mengeluh kepada saya. Saya juga heran, kenapa saya dikeluhi urusan istri. Tapi ya inilah realita. Bante, saya ini merasa rugi. Loh, rugi melihara istri. Dia bahasanya itu kasar sekali. Rugi melihara istri. Istrimu ini kelinci apa ya?
kok dipelihara. Soalnya begini Bante, saya kan memelihara baik-baik loh. Ini dilanjutkan lagi, omongan kasarnya sudah saya tembak begitu, masih dilanjutin lagi. Saya akan memeliharanya dia baik-baik Bante. Makan juga saya kasih yang enak-enak Bante. Duit nggak kurang-kurang. Wih, dia mau beli tas bermerek, dia mau beli minyak wangi yang dari luar negeri. Wah, dia mau potong kuku manicure, pedicure di Australia di mana? Silakan. Tapi Bante, kecantikan dia itu hanya untuk orang lain. Apa ini maksudnya? Dia kalau pergi, semua Bante, rapi semua. Tapi begitu di rumah, saya yang memelihara dapat jeleknya. Rollnya tuh 5 warna Bante. Depan ada bunder sendiri, panjang bunder. Belakang panjang bunder. Lalu kiri kanan ini kecil-kecil Bante, bunder. Jadi saya sering kaget-kaget. Ini demit apa istriku? Ini yang saya pelihara. Terus pakaiannya Bante mirip dengan itu loh Bante yang belakangnya bolong. Sundel bolong. Kuntilanak. Jadi, itu kan kalau di rumah pakai daster Bante panjang putih. Jualan, ini mukanya itu bedaknya nggak tahu apa Bante, tebel tapi warnanya aneh gitu Bante. Terus di bagian matanya ada buah-buahan, ada anggur, pepaya, mentimun, tomat, srikaya, apel, rambutan, salak, durian, kedondong. Rujak kok di muka tau Bante. Saya tiap hari ketemu rujakan itu, terus dia berdiri menyambut saya pulang dari rumah, pulang dari kerja. Dia buka, dia memang istri yang baik Bante. Saya pulang kerja, sudah kira-kira gelap jam 6 sore Bante. Dia buka pintu. Bajunya putih tadi panjang. Kemudian mukanya juga bedaknya tebel. Saya tidak tahu itu namanya apa. Kemudian buah-buahan itu tadi di depan muka. Terus dia buka. Karena agak gelap saya masuk, saya lihat dia kaget. Saya kira saya masuk kuburan. Atau ada penampakan. Ternyata istriku yang aku pelihara itu loh Bante. Nah saudara-saudara, cara seperti ini kadang mengurangi cinta. Tapi kalau cinta itu artinya membahagiakan orang yang dicintai, tahap yang ketiga itu, maka hidup ini akan bahagia. Rumah tangganya akan menyenangkan. Kenapa? Karena setiap kali kita berpikir demi kebahagiaan orang yang dicintai. Anda bisa karena waktu Anda pacaran Anda lakukan itu. Kenapa setelah menjadi suami istri lupa? Padahal sebetulnya suami istri itu adalah memperpanjang pacaran yang bebas resiko dan tidak takut siapapun juga. Dengan orang tua pun tidak takut walaupun kita tinggal serumah dengan dia. Itu kan pacaran, bedanya dengan suami istri kan begitu. Nah, cinta yang bentuk ketiga inilah sesungguhnya cinta yang disebutkan di dalam Dharma. Bahwa dikatakan ketika kita sedang duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring selagi tiada lelap, pancarkanlah pikiran, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi cinta untuk membahagiakan semua pihak, termasuk orang-orang yang kita sayangi, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, orang tua kita. Itu sesungguhnya konsep di dalam Dharma adalah cinta yang seperti ini. Karena itu cinta tidak harus karena dia cantik atau ganteng. Cinta tidak harus karena dia kaya atau miskin. Tapi cinta itu muncul ketika Anda kepingin membahagiakan orang yang Anda cintai. Jadi sekarang kalau Anda renungkan orang di sebelah Anda atau pasangan hidup Anda, kalau Anda kepingin membahagiakan dia, itulah cinta. Tapi kalau Anda ingin memanfaatkan dia, itulah kebutuhan. Kalau Anda hanya mengagumi keindahannya dia, itu adalah cinta fisik
Anda pilih yang mana, tidak usah ngaku sekarang. Sukses, banyak orang mengatakan sukses itu kalau saya punya titik-titik. Jadi ini kesuksesan bersyarat. Ini yang menimbulkan stres. Beberapa anak kecil, ini ada anak kecil enggak di sini? Oh banyak ya. Anak sekolah. Kadang-kadang SD. Belum kelas 5. Kadang-kadang sudah ngomong punya pacar. Ya? Ada itu anak-anak SD ngomong, "Pah, Mah," biasanya ngomong sama mamanya, "Mah, aku sekarang punya pacar loh, Mah." "Loh, kamu SD kelas 5 ngomong sudah punya pacar?" "Iya, Mah, semua teman-teman kelasku semua punya pacar." Nah, aku kalau nggak punya pacar, aku diketawain. Berarti dia menganggap dia kalau punya pacar sukses. Sukses jika saya punya pacar seperti teman kelas saya. Dan ternyata watak ini berkembang di masyarakat. Saya sukses karena saya punya mobil. Saya sukses karena saya punya rumah. Saya sukses karena saya punya karir. Saya sukses karena saya punya apa? Misalnya, ya tempat inilah, itulah, pasangan hiduplah, apa saja itu dikatakan sukses. Sukses karena mendapat. Sukses yang bersyarat. Saudara-saudara, kalau sukses hanya karena mendapat, maka kita semua nanti dihitung dari materi. Pangeran Siddhartha memiliki segalanya, justru dilepas. Berarti sukses bukan karena dapat benda duniawi. Bukan itu. Karena kalau Pangeran Siddhartha yang punya istana 3, kemudian punya segala macam, melepas itu, ya ini termasuk tidak sukses nih. Siapa yang mengatakan Pangeran Siddhartha bukan orang sukses? Saudara-saudara, beliau meninggalkan istana, semua ditinggalkan, semua dibuang, semua dilepaskan. Karena bukan materi sumber kesuksesan. Materi penting, tapi bukan yang terpenting. Anda bisa duduk di sini juga butuh materi untuk ruangan ini, untuk gedung ini. Anda mau ke sini pun juga butuh materi, tetapi bukan itu yang terpenting karena itu bukan tanda kesuksesan. Saudara-saudara, riwayat Sang Buddha ini, kalau kemudian kita lihat lebih dalam lagi, supaya kita memahami arti kesuksesan. Berapa lama Pangeran Siddhartha berjuang sampai mencapai kebudaan? 6 tahun lamanya Pangeran Siddhartha berjuang untuk mencapai kesucian. Sulit sekali belajar gagal, 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 sampai akhirnya beliau hampir hilang kesadaran. Sudah kurus kering, hampir hilang kesadaran. Kemudian ada seseorang yang memberikan makanan. Lalu beliau makan. Dan akhirnya beliau mulai lagi berjuang dan berjuang dan berjuang. Akhirnya mencapai kesucian. Kesucian adalah tujuan, target. Seseorang bisa mencapai target ketika disebut sukses adalah ketika dia berani selalu berjuang, memperjuangkan semua yang dia miliki untuk mencapai tujuan itu. Fokus pada tujuan dan siap mengorbankan apapun juga. Jadi kesuksesan di sini dimaksudkan pengertiannya adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kegagalan.
mendapatkan materi, mendapatkan pangkat, mendapatkan cinta, mendapatkan apa saja, itu hanya hasil keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan, itulah kesuksesan. Ya, jadi bukan karena mendapat, tetapi karena berani memperjuangkan apa yang dijadikan tujuan. Itu sukses. Sukses adalah usaha. Hasil hanyalah konsekuensi logis suatu perjuangan. Tapi yang paling penting, berani berjuang. Yang ketiga, bahagia ini apa sekarang? Kalau di dalam Dharma, ada kata-kata yang disebut, kalau di dalam ajaran Sang Buddha, ada 4 kesunyataan mulia. Hidup yang pertama adalah hidup berisi ketidakpuasan. Berkumpul dengan yang tidak disukai, tidak puas. Berpisah dengan yang dicintai, tidak puas. Kemudian ada sebab ketidakpuasan ini, yaitu keinginan. Kalau sebab ini bisa diatasi, muncullah kebahagiaan. Dan kesunyatan yang keempat, jalan mulia berunsur 8 untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi di sini jelas, kebahagiaan itu bukan karena mendapat sesuatu atau melepas sesuatu. Karena berpisah dengan yang dicinta tidak bahagia. Bertemu dengan yang tidak disuka tidak bahagia. Sumbernya adalah keinginan. Ingin selalu berkumpul dengan yang dicinta, ingin selalu berpisah dengan yang dibenci. Apa sebab itu? Keinginan. Di dalam Dharma, penyebabnya adalah kesunyatan yang kedua, yaitu keinginan. Jadi kita ingin selalu mendapatkan zona kenyamanan. Nah, saudara-saudara, jadi semua itu karena keinginan. Hujan itu netral. Bagi orang yang rambutnya diatur seperti itu, hujan menjadi stres. Tapi bagi orang yang belum mandi, hujan menyenangkan. Ya, banjir juga sama. Anak-anak kalau banjir senang, wah berenang, di syuting TV, wah makin senang, ya ketawa-ketawa. Tapi bagi orang tuanya stres. Jadi semua di dunia luar ini adalah netral, tidak bisa membahagiakan kita, juga tidak bisa membuat kita menderita. Tapi yang membuat kita bahagia dan membuat kita menderita adalah pikiran kita sendiri, harapan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Karena itu kalau Anda kepingin bahagia, pandai-pandailah mengatur keinginan Anda. Salah satu cara untuk mengatur keinginan Anda adalah berkata, memang dia begitu. Jangan mengatakan kenapa dia begitu. Kata kenapa berarti Anda mau mengubah dunia. Kenapa hujan? Kenapa saya tua? Kenapa saya sakit? Kenapa saya mau mati? Mengubah dunia. Kita tidak mampu. Tapi kalau kita berkata memang hujan, akhirnya kita bawa payung. Memang saya akan tua, maka kemudian kita mempersiapkan hari tua kita dengan lebih baik. Memang saya sakit, maka kita menerima kenyataan sakit ini dengan sebaik-baiknya. Memang saya akan meninggal, kita akan mempersiapkan segalanya itu dengan tenang, karena kita bisa menerima itu sebagai kenyataan. Kalau sudah demikian, saudara, cinta berarti keinginan membahagiakan orang yang kita cintai, pihak yang kita cintai. Sukses adalah keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Bahagia artinya kemampuan seseorang menerima kenyataan dan menggunakan kenyataan yang dia miliki untuk maju. Cinta, sukses, dan bahagia. Sekarang ini yang penting. Di dalam Dhamma bukan cuman yang disampaikan oleh Pak Po tadi. Apakah cinta sendiri bisa menimbulkan bahagia? Apakah cinta dan sukses bisa menimbulkan bahagia? Tidak. Bukan hanya itu. Di dalam Dhamma, cinta, sukses, dan bahagia ini bisa dijadikan satu rangkaian.
Bahkan nanti akan masih kurang sedikit, nanti akan saya tambahkan lagi, karena di dalam Dhamma ini ada 4 faktor yang bisa menggunakan keempatnya ini. Ini baru 3, nanti 4 faktor ini untuk membuat kita tambah sukses, cintanya tambah bisa menyayangi semua yang kita ingin bahagiakan, dan juga bisa membuat kita lebih meningkatkan kualitas diri kita. Cinta yang artinya ingin membahagiakan mereka yang kita cintai itu sesungguhnya menjadi satu energi yang luar biasa untuk kita melakukan tindakan awal pada apa saja yang Anda ingin capai. Misalnya, Anda bekerja. Anda misalnya mau kerja apa ya? Misalnya Anda mau buka toko. Sebelum Anda buka toko, Anda harus mempunyai cinta dulu terhadap usaha yang Anda akan buka. Anda buka toko misalnya toko onderdil, spare part. Kalau Anda spare part saja nggak ngerti, berarti Anda tidak punya rasa cinta, ingin membahagiakan siapapun juga yang berhubungan dengan spare part ini. Anda sulit untuk sukses, apalagi bisa bahagia. Anda pengen buka restoran, maka Anda harus ada rasa cinta dulu dengan memasak. Jangan buka restoran, tapi Anda sendiri tidak bisa masak. Anda tergantung sama orang lain. Tukang masak, akhirnya begitu tukang masak pulang, Anda pusing. Tapi Anda harus punya rasa cinta dulu, bahwa saya dengan masakan ini saya bisa membahagiakan mereka yang datang ke restoran saya. Dengan saya mengerti tentang spare part yang lebih bagus, maka saya bisa membahagiakan mereka yang akan belanja di toko saya. Apa saja yang Anda kerjakan harus dimulai dengan rasa cinta. Membahagiakan siapapun juga dengan pekerjaan apapun yang Anda pilih. Semakin Anda kepingin orang lain membahagiakan Anda, semakin jauh keberhasilan menjadi milik Anda. Tapi semakin Anda kepingin membahagiakan dengan apa saja yang Anda kerjakan, semakin sukses dan bahagia yang bisa Anda capai. Cinta adalah usaha yang pertama yang harus Anda miliki untuk melakukan satu tindakan apapun juga. Ya, memilih pasangan hidup, membesarkan anak, bekerja, apa saja harus dimulai dengan rasa cinta pada pekerjaan itu, cinta pada usaha itu. Karena Anda ingin membahagiakan mereka yang berhubungan dengan Anda di dalam karir itu. Itu cinta. Nomor 2, kesuksesan. Tadi kesuksesan saya jelaskan sebagai apa ya? Keberanian untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Ini adalah bukti cinta. Jadi ketika Anda tadi misalnya membuka restoran, karena Anda cinta, Anda kepingin membahagiakan mereka yang datang ke restoran Anda. Kemudian kok restoran menurun, usahanya kok menurun. Kita kemudian jangan putus asa, ya sudahlah, bukan miaku buka restoran, bukan. Tapi sekarang kita harus berusaha, oke, kalau gitu saya akan bangkit lagi, saya akan perbaiki lagi manajemen saya, supaya restoran saya menjadi laris. Bukan nasib yang bermain, tetapi sejauh mana keberanian saya bangkit untuk mencapai keberhasilan, bangkit dari kegagalan. Ketika Anda menyayangi si A, lawan jenis Anda, kemudian ditolak, maka Anda berusaha untuk, saya harus bangkit lagi, saya harus mencoba lagi, saya mencoba lagi, saya mencoba lagi. Semangat, keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan, itu membuktikan Anda cinta. Ada cinta dengan pasangan hidup Anda. Ketika ada masalah kemudian, sudahlah kita diam-diaman aja seumur hidup. Dulu nggak kenal, sekarang juga nggak kenal, nggak ngapa-ngapa. Nggak ada cinta.
Tapi ketika aku coba lagi lah, kasih kesempatan lagi, kok gagal lagi, dia kok tetap menjengkelkan, nggak apa-apa, dicoba lagi. Ini namanya cinta. Sama dengan seorang ibu kepada anak. Ketika anak menjengkelkan, anak marah, ibu marah-marah sama anak ini, kalau perlu pakai cambuk, ya. Kalau dulu ada kemucing, sekarang sudah nggak ada ya. Pakai itu mop itu, oh bukan pakai pel mop itu, empuk itu. Kalau dulu kemucing rotan belakangnya itu, wah kita kalau sudah bilur-bilur begitu dibawa sekolah 3 hari dapat tuh. Wah, aku sudah jadi jenderal nih 5 bilurnya. Oh, luar biasa, biru lagi. Nah, saudara-saudara, ibu itu cambuk, anaknya selesai. Sudah anaknya masih nangis, ibunya sudah nyiapkan nasi goreng. Ayo nak, makan nak. Oh, enak. Suapin. Itu cinta. Ada kemauan untuk mencoba. Tapi coba kalau bukan orang yang dicintai, nangis, biarin nangis terus, tidak apa-apa, nggak akan disediakan makanan apapun juga. Itulah seorang ibu. Dia mencintai anaknya, maka dia rela memperjuangkan terus. Ketika gagal membina hubungan dengan anaknya, dia akan terus usaha lagi, supaya dia berhasil menjaga anaknya ini menjadi anak yang baik. Mencintai apapun yang Anda kerjakan, berani memperjuangkan dengan semangat yang tinggi apapun yang sudah Anda pilih dan Anda cintai. Yang ketiga yang tidak ada di tema kita, cinta, sukses, dan bahagia. Ini yang ketiga, ini tidak ada saya tambahkan karena ini sesuai dengan dharma. Yaitu ketika kita mencintai pekerjaan itu atau orang itu, kemudian kita selalu semangat untuk membahagiakan orang itu atau mengerjakan pekerjaan itu, maka muncullah yang ketiga, fokus, konsentrasi. Orang yang kalau mencintai sesuatu pekerjaan, mencintai seseorang, itu dia melakukan dengan setulus hati dan fokus. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupa. Anda masih ingat waktu Anda pacaran, begitu Anda telepon, hari itu kan masih telepon umum ya. Telepon umum kan waktu Anda pacaran zaman dulu toh, telepon umum belum punya HP. Halo, langsung di sana halo. Langsung kita karena penuh fokus, sakit ya kamu. Kok suaramu rasanya nggak selincah biasanya? Itu fokus. Betul? Ada perasaan itu? Anda bisa memahami itu? Betul? Tapi kalau sudah suami istri? Halo? Sakit lagi ya? Kapan sih kamu sehat? Kemarin sudah dioperasi di luar negeri. Kapan itu sudah beli obat dari luar negeri? Ya sakit terus. Tahu nggak kamu? Subsidi obatmu itu sudah sekian persen dari seluruh penghasilanku. Ini di luar dharma ini sudah. Di luar dharma untuk pengobatan ini hanya 25% dari seluruh penghasilan. Ini kamu ini sudah 50%. 50% itu termasuk modal. Lah kamu ini termasuk modal bagian mana? Aku sakit loh, sakit lagi. Stres aku dengar kamu sakit. Kok berubah? Padahal kalau cinta ada kemauan untuk terus bersemangat dan fokus terus. Jadi ini fokusnya juga dipertahankan. Ini seorang ibu, nah ini kembali lagi contoh ke orang ibu. Ibu itu kalau kepada anaknya dia fokus karena dia cinta. Jadi anaknya baru nggak suka makan atau diem di meja makan aja sudah langsung ngomong, nak, kamu nggak sehat ya nak? Langsung dipegang jidatnya. Iya panas loh nak kamu. Nah, jadi terus mau tak obatkan apa? Ayo tak antar ke dokter. Itu fokus. Seorang ibu memperhatikan anaknya dengan fokus. Bagian ini bapak memang kurang. Bapak ini kadang saya sudah survei kecil-kecilan kepada bapak-bapak. Saya tanya, Pak, kamu ingat nggak hari perkawinanmu? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Enggak inget loh Bante. Jangan tanya di depan istriku loh Bante. Kamu inget enggak anakmu tuh sio apa? Waduh, enggak inget Bante. Bante ngingetin enggak tahu saya. Kamu inget enggak anak 4 itu ulang tahunnya kapan saja? Enggak inget. Kalau bapak-bapak enggak inget. Itu enggak ada fokus.
Ya, bapak-bapak belajar ini. Belajar dari ibu-ibu. Ibu-ibu itu fokus. Walaupun anaknya dari luar negeri, waktu mau datang ibu-ibu tahu, oh anakku si A itu suka makanan ini. Maka begitu anak itu datang, ibunya udah masakkan. Fokus. Cinta, ada keinginan memperjuangkan, membahagiakan orang yang dicintai, kemudian diperjuangkan, dan fokus. Selalu ada usaha untuk itu. Terpusat pikirannya. Nah, saudara-saudara, sudah 3 nih, mau 4 nih. Ya, jadi yang pertama Anda harus punya rasa cinta untuk memilih sesuatu pekerjaan, termasuk pasangan hidup, merawat anak dan lain sebagainya. Ada rasa cinta itu. Kemudian kalau sudah ada cinta maka muncul semangat. Ya, semangat selalu ingin membahagiakan yang dicintai. Atau kalau pekerjaan Anda ingin dengan sarana pekerjaan ini Anda membahagiakan siapapun yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada pekerjaan itu, ya, sehingga tidak baru kerja mikir yang sana yang sini. Contohnya adalah seperti ibu yang fokus dengan anaknya, sehingga anak ada berubah sedikit saja, ada rasa tidak sehat atau apa, anak belum ngomong apa-apa, dia sudah bisa mengetahui kekurangan atau kesakitan anak ataupun penderitaan yang anak alami. Nah, yang keempat saudara adalah berbicara tentang kebahagiaan tadi. Bahwa kalau tadi saya katakan, kebahagiaan adalah kemampuan seseorang menerima kenyataan. Kemudian menggunakan kenyataan itu dicari sebabnya. Kenyataan yang positif, cari sebab untuk dikembangkan di masa depan. Kenyataan yang negatif, cari sebab untuk dikurangi kalau bisa dihindari di masa depan. Nah, ini adalah metode evaluasi. Ya, evaluasi ini untuk meningkatkan kebahagiaan kita lagi. Kalau kita belum bisa menerima kenyataan, ya usahaku gagal nih, usahaku rugi nih. Sebelum kita bisa menerima itu, tidak bisa diperbaiki. Tapi begitu, ya usahaku kok rugi ya. Oke, saya cari sebab. Kenapa usahaku rugi? Oh, saya kurang cepat mendapatkan informasi bahwa barang ini akan turun, saya harus lepaskan. Barang ini akan naik, saya simpan. Saya kurang informasi. Kalau begitu, saya akan memperbaiki hubungan saya supaya saya bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga nilai penjualan semakin meningkat. Kenapa saya rugi? Karena saya membeli barang lebih tinggi dari pasaran. Kalau gitu, sekarang saya akan belajar dari orang-orang di mana sih beli barang ini supaya saya bisa mendapat barang yang lebih bagus. Demikian pula kalau untung, wah kok saya bisa untung? Apa sebab bisa untung? Ternyata barangku bagus. Kalau begitu, aku akan terus pertahankan membeli barang di tempat itu atau mencari informasi barang yang lebih bagus sehingga bisa ditingkatkan keberhasilan itu di masa depan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, 3 kata yang menjadi tema kita, 3 kata kunci yang menjadi tema kita, yaitu cinta, sukses, dan bahagia, sudah dijelaskan masing-masing. Ya, cinta, keinginan membahagiakan mereka yang kita cintai, sukses, keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan, bahagia, kemampuan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan cinta, sukses, dan bahagia ini di dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kecintaan kita, yaitu membahagiakan pihak lain tanpa putus asa, tanpa patah semangat, dan bisa semakin meningkatkan kebahagiaan, yaitu dengan 4 hal yang sesungguhnya ini ada di dalam kitab Wibangga yang merupakan salah satu dari bagian Tipitaka atau Sutta Pitaka, bahwa yang pertama kita harus bangkitkan cinta itu, ya, ingin membahagiakan siapapun juga atau apapun yang kita pilih harus kita cintai dulu yang kita pilih. Kemudian yang kedua ada semangat untuk membahagiakan apa yang sudah kita pilih. Kemudian yang ketiga adalah selalu fokus untuk melakukan tindakan apapun juga berhubungan dengan yang sudah kita pilih tersebut. Dan akhirnya yang keempat, kita melakukan evaluasi. Setelah kita menerima kenyataan baik maupun buruk, cari sebabnya. Kenyataan baik kita tingkatkan, kenyataan buruk akan kita perbaiki di masa yang akan datang. Inilah hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai pembuka yang ternyata sudah habis 2 jam ini nampaknya untuk kegiatan kita, karena ini tema yang luar biasa sehingga saya harus mendapatkan
waktu yang cukup untuk pendekatan yang dengan luar biasa sekali. Mudah-mudahan Anda selalu bersemangat karena kita akan sambung dengan diskusi yang lebih meriah. Mudah-mudahan juga apa yang tadi disampaikan oleh keynote speaker kita, yaitu Bapak Poni Janliao, bisa terjawab bahwa ternyata bukan cuma cinta yang bisa menimbulkan kebahagiaan. Bukan cuman sukses yang bisa menimbulkan kebahagiaan. Bukan cinta dan sukses saja yang bisa menimbulkan kebahagiaan. Ternyata harus semua itu digabung. Ada cinta, ada sukses, ada fokus, ada kebahagiaan. Baru itu semua yang akan menghasilkan hasil yang paling maksimal, semaksimal mungkin yang kita bisa capai di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berumah tangga. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.